Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ketulusan, ya. Ada satu namanya hati nurani, itu yang membedakan manusia dengan binatang dengan tumbuhan. Ada namanya hati nurani. Dan waktu kita terus menjaga hati nurani, waktu kita melakukan misalnya sesuatu yang salah, pasti ada alarm di hati nurani kita, itu nggak bagus, itu nggak benar. Dan waktu kita hidup dengan hati nurani yang tulus terus menerus, kita murni, lama-lama kita akan mencapai yang namanya tulus. Jadi ketulusan itu diciptakan dari hati nurani yang murni yang terus dihidupi. Saya cari arti tulus itu apa? Dia bilang di dalam kamus bahasa Indonesia, bebas dari kepura-puraan, bersih hati, jujur, nggak ada agenda yang tersembunyi. Kalau bahasa Karo, nggak punya pantik pudi. Jadi itulah tulus, itulah jujur. Banyak orang hari-hari ini ke gereja itu sudah nggak tulus. Banyak jemaat-jemaat yang datang ke gereja udah nggak tulus. Dia datang ke gereja supaya ada yang liturgikan kalau dia mati. Saya pikir itu tidak tulus. Dan hari ini Tuhan mengajar kita semua untuk tulus. Dan dunia hari ini sedang mengajar kita untuk tidak tulus. Bisnis, sikit-sikit gak jujur gak apa-apanya. Kalau bisnis kita nanti gak jujur, kalau jujur gak ada lagi untung kita. Sampai-sampai pernyataan seperti itu masuk ke pelayanan. Udahlah, pelayanan pun kalau jujur-jujur kali, ya. Saya berharap hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu, kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diajar firman Tuhan untuk cerdik, bukan licik. Beda itu. Cerdik, dan kita harus tulus seperti merpati. Cerdik itu selalu harus dibarengi dengan ketulusan. Kalau cerdik saja kita nggak tulus, itu bahaya juga. Kalau tulus-tulus saja kita nggak cerdik, bisa dimakan serigala. Jadi tulus dan cerdik itu harus sejalanan. Dan hari ini kita mau berbicara tentang tulus. Kalau cerdik, pikir nggak usah lagi kita diajari semua, ya. Sudah lebih makan garam kita semua. Kalau tulus, hari ini kita mau belajar tentang apa yang dikatakan firman Tuhan tentang tulus. Kenapa kita perlu tulus? Ada 3 hal yang hari ini saya rindu bagikan buat kita semua. Yang pertama, ketulusan itu menghasilkan hubungan yang sehat. Rasul Paulus pernah bilang dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5. Saya baca buat kita semua, 1 Tesalonika 2 ayat 5, 6 dan 7. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi juga, tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Orang tulus itu di ayat 7 diceritakan sama seperti seorang ibu mengasuh anaknya. Saya percaya kita orang-orang tua, waktu kita mengasuh anak-anak kita nggak punya pantik pudi, nggak punya nanti anak ini udah besar, ku atur, ku setel dia supaya dia menikah sama ini, supaya nanti banyak uangnya, ku setel supaya dia menikah sama orang kaya. Enggak, kita pasti membantu anak kita tulus-tulus saja. Itu yang diajarkan Paulus. Kami itu tulus-tulus saja, ramah seperti seorang ibu menyusui anaknya. Jadi beberapa hari ini anak kami ganti-gantian demam. Waktu dia nangis, saya bangun dan tidur, kadang-kadang gak tidur pun, apa yang dia mau dibantu.
Saya bantu tulus. Nggak ada berpikiran nanti anak ini menjadi anak yang besar, dia yang menghasilkan. Nanti dibantunya kehidupanku, dibantunya pelayananku, biar ku jaga-jaga lah ini. Ku step, enggak. Tulus sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Itu yang Tuhan mau. Kita tulus karena ketulusan itu akan membuat satu hubungan yang sehat. Hubunganku dengan anakku itu hubungan yang sehat. Kalau ada pantik-pantik budinya, pasti itu udah nggak sehat hubungan itu. Suami istri, bangunlah hubungan yang sehat. Ibu-ibu, kalau ngurutlah yang sehat. Jangan ada pantik budinya. Kadang-kadang kan kalau kita mungkin ibu gembala udah nggak lagi, kadang-kadang jemaat ini sampai cerita dia, bapak si Butet itu, mama si Butet itu melakukan sesuatu karena ada maunya. Kalau dia udah baik, udah takut aku katanya. Berarti udah ada sesuatu yang dia inginkan, ada ketidaktulusan di sana. Jadi ayolah kita bangun ketulusan sama-sama. Jemaat-jemaat yang hadir, baiklah sama gembala saudara. Bukan karena ada maksud-maksud yang lain. Karena dia gembalaku, aku baik, hormat sama dia. Itu saja. Gembala-gembala juga seperti itu. Kita baik sama jemaat kita, bukan karena ada pantik budinya. Karena memang kita gembala yang harus menjaga domba-domba kita. Kita komisi-komisi wilayah, baiklah sama majelis wilayah. Bukan karena ini mau dekat Natal, butuh dana. Jadi ketulusan itu akan memperkuat hubungan kita, baik dalam keluarga, pelayanan, pergaulan. Jadi ketulusan itu sangat perlu kita jaga. Yang kedua, keuntungan ketulusan itu, ketulusan akan memberi nilai tambah dalam diri kita. Ketulusan akan memberikan nilai tambah dalam diri kita. Bagi Yesus, ketulusan itu sangat penting. Saya ingat cerita di Alkitab, satu kali Yesus memperhatikan orang ngasih persembahan. Ada orang ngasih banyak, ada orang ngasih sedang-sedang, tapi ada seorang ibu janda, dia ngasih cuma 2 peser. Lalu Yesus panggil murid-muridnya, lihat itu. Persembahannya itu yang luar biasa. Yesus ngomong gitu bukan ngelihat jumlahnya, enggak. Saya percaya Yesus juga senang kalau dikasih banyak. Tapi waktu orang ngasih banyak dengan ketidaktulusan. Tapi waktu perempuan itu ngasih 2 peser, dia tulus. Jadi bagi Yesus, tulus itu lebih penting dari uang. Walau saya bilang Yesus itu juga suka kalau kita memberi yang terbaik. Jadi bagi Yesus itu tulus tambah 2 peser, atau kita pakai sekarang tulus tambah gope sama dengan luar biasa. 100.000 tambah tidak tulus di dalam sama dengan 0. Itu bagi Tuhan. Bagi kita yang hebat memberi banyak. Tapi bagi Tuhan tulus itu penting. Itu akan memberi nilai tambah. Jadi bukan besarnya, walau saya bilang besar itu penting, tapi ketulusannya. Dan hari ini sudah susah cari orang tulus. Termasuk perusahaan-perusahaan sekarang cari orang-orang bukan lagi tamatan S1, S2, S3, bukan. Salah satunya yang mereka nilai itu ketulusan. Ketulusan. Saya dengar banyak interview sekarang sengaja dipanggil interview, dijatuhkan uang 100.000. Waktu dia keluar dari kantor interview, dilihat CCTV, dia jujur nggak? Kalau dia ambil kantongkan, udah nggak dipanggil itu. Dan perusahaan-perusahaan sekarang udah lebih memakai sistem begitu daripada sistem gimana tanya jawab. Makanya banyak sekarang CCTV. Jadi kita perlu tulus, karena tulus itu menambah nilai hidup kita. Ada satu tokoh namanya Hotman Zainal Arifin. Dia ini lahir tahun 50-an, sudah tua. Jadi tamat SMA dia mengadu nasib ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia orangnya gigih, dia kerja jadi pedagang asongan, jual-jual di lampu merah, minuman, minum aqua. Lama-lama dia mulai memberanikan diri dengan ijazahnya SMA, mulai masukkan lamaran ke kantor-kantor di Jakarta. Dia berani. Dan sampai akhirnya satu
bank di Jakarta, namanya Citibank. Dia panggil orang ini, kau mau kerja di sini? Mau Pak, tapi kalau melihat ijazahmu ini, nggak bisa kau jadi pegawai di sini, cuma bisa jadi office boy. Nggak apa-apa lah, kata Hotman. Ya udahlah, mulai besok nanti kau masuk kerja. Lalu dia kerja di bank Citibank itu. Dia mulai bersihkan meja-meja, udah bersih semua, disiapin kopi. Udah siap kerjaannya, dia lihat-lihat pegawai itu, mana tahu ada yang perlu dibantu. Lalu dia lihat ada orang keluar kantor, mau kemana Pak? Aku mau fotokopi ini, biar aku yang fotokopi Pak. Tulus, dia gak mengharapkan imbalan. Lalu dia pergi, dia fotokopi. Besok juga gitu, udah siap kerjanya, dia lihat ada orang yang mau dibantu nggak? Dia kerja, dia bantu. Lama-lama akhirnya Citibank beli satu mesin fotokopi. Waktu itu masih belum banyak punya fotokopi, mereka udah bisa beli. Lalu diajari, di training satu orang bisa mengoperasikan ini. Lalu sejak itu satu orang ini mengoperasikan mesin fotokopi itu, fotokopi. Si Hotman ini lihat-lihat sambil bantu-bantu. Ini gimana caranya? Sambil dia nanya-nanya. Nah, ini kalau kau tekan mau 10 lembar ini, tekan 10, enter. Oh, tapi kau jangan dulu rusak nanti. Kau ikat aja dulu itu, masukkan kotak. Oh iya, dia tulus-tulus saja. Lama-lama dia lihat. Satu hari yang mengoperasikan mesin fotokopi ini sakit dan tidak bisa masuk kantor. Dan Citibank itu setiap hari harus memfotokopi banyak. Orang ini udah kelabakan, ini siapa kita suruh? Dan waktu itu belum seperti sekarang, siapa saja bisa disuruh. Itu harus hati-hati, siapa kita suruh? Lalu si Hotman memberanikan diri. Boleh ku coba Pak? Memang bisa kau? Coba Pak, setiap harinya kuliah. Ayo dah, coba. Lalu dia coba dan berhasil. Oh iya, bisa kau ya? Coba semua. Sejak itu, dia mulai diperhatikan oleh pemimpin bank. Nama Hotman sudah terdengar di pegawai-pegawai. Asal ada orang mau beli nasi bungkus, beli dulu man. Beli, senang hati dia. Nggak mengharapkan imbalan. Sampai satu kali ada satu staf kantor yang berhenti. Kepala bank bingung, ini siapa kita taruh di sini? Orang bilang semua, Hotman aja taruh Pak. Dia masuk. Nggak lama, dengan ketulusannya itu dia naik tingkat. 19 tahun dia kerja di Citibank sebagai office boy, sebagai pegawai bawahan. Dan akhirnya dia bisa menjadi manajer di Citibank sekarang. Jadi vice president di Citibank, seorang Hotman yang hanya tamatan SMA, hanya dengan modal yang tulus. Tulus itu memberi nilai tinggi dalam hidup kita. Belajarlah kita hidup tulus. Jangan ada apa ada. Kerjakan. Dan yang ketiga, ketulusan itu bukan hanya membuat nilai kita, hidup kita tambah, tapi ketulusan itu juga menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan itu paling gak tahan lihat orang tulus. Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Jadi kalau ada orang fasik, nggak usah capek-capek kita mikirinnya. Walah naik ban. Kalau dia fasik nggak bisa dikasih nasihat, tunggu aja, dia akan roboh karena kejahatannya. Tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jadi ketulusan itu sangat melindungi kita. Daud juga ngomong gini dalam Mazmur 41 ayat 13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Ini kata Daud. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sampai satu kali Tuhan juga ngomong sama Salomo, anaknya Raja Daud, di 1 Raja-Raja 9 ayat 4. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Mengenai engkau, ini kata Tuhan kepada Salomo, jikalau engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan apa? Tulus hati. Jadi Tuhan itu mengenal Daud itu tulus saja. Itu yang saya bilang, Tuhan gak bisa tahan melihat orang yang tulus. Kenapa Daud jadi patokan? Karena dia tulus.
Bukan karena jago nyanyi. Si Daud ini dia jago nyanyi juga. Tapi Tuhan bilang, kau akan diberkati Salomo kalau kau sama kayak bapakmu, karena bapakmu dulu tulus. Jadi tulus itu membuat hati nggak tahan dan akan memberkati kita. Dibelajarlah tulus. Saya waktu renungkan kehidupan Daud itu luar biasa dia tulusnya. Dia tulus-tulus aja. Abang-abangnya perang semua, bapaknya bilang, "Tau nak putau, taruhkan lebih nakan abang dulu." Tulus, taruhkan. Sebelum dia berangkat, firman Tuhan bilang, dia manajemennya bagus juga. Dia atur dulu pegawai. Nanti aku pergi ya, atur dulu kambing domba ya. Aku pergi nih, tolong diatur. Dia orangnya bertanggung jawab. Lalu dia pergi ngantar nasi abangnya. Nggak ada maksudnya apa-apa, nggak ada maksudnya ngelihat Goliat, nggak ada maksudnya berperang. Jumpa dia sama abangnya, "Bang, makan Goliat dulu, Bang, makan." Lalu dia dengar Goliat, "Woi, bangsa Israel, mana kau yang berani? Kau bilang Tuhanmu hidup, apa kau? Maju kau. Ya, sana lawan sana kau. Apa yang kau si perawan? Bencong kau perina." Nggak ada di Alkitab, tapi itulah bahasa Daud. Bahasa Goliat. Waktu Daud dengar, sekali lagi hatinya itu tulus-tulus saja. Walau waktu itu raja udah bilang, siapa yang bisa lawan dia? Ku kasih harta kekayaan, ku kasih anakku. Daud bukan dia lawan itu karena nanti ginting dai katanya, bukan. Dia tulus-tulus saja karena dia hina Tuhanku, aku yang akan maju melawan dia. Supaya dia tahu siapa Allah Israel. Tulus-tulus saja. Dan waktu dia maju berperang, dia lempar kena. Yang membuat kena itu Tuhan. Kenapa Tuhan memakai dia? Karena ketulusannya. Tuhan itu sangat tidak tahan dengan orang-orang yang tulus hati. Dan sudah berapa kali Daud mau mati, dan firman Tuhan ini digenapi. Tuhan menjagai dia karena ketulusannya. Waktu dia, itulah awalnya akhirnya iri Saul sama dia. Mana-mana dikejar. Tapi dia tetap tulus. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk bunuh Raja Saul. Dia mau bunuh ini. Dan kalau dia bunuh, dia bisa langsung jadi raja. Tapi dia tulus, enggak lah. Aku nggak mau mengganggu hamba Tuhan yang diurapi itu. Dia tahankan sih. Kemana-mana dia lari pergi sampai dia masuk ke satu gua namanya Gua Adulam. Di dalam itu ada sekitar 400-an orang kacau balau. Saya cari tadi bahasa asli orang bagaimana, rupanya ada orang di dalam. Dia bilang orang marah, orang yang sulit diatur. Itu terjemahan bebasnya orang-orang yang lari ke situ. Orang yang sporing, orang yang pokoknya bermasalah lah. Dan itu cuma satu ayat, ya, di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini cuma satu ayat, tapi saya percaya kisah nyatanya untuk satu ayat ini nggak cukup 1 hari, nggak cukup 2 hari, nggak cukup 1 minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Saya pikir kalau orang yang sporing, orang yang dikejar-kejar, narapidana atau tawanan atau DPO, itu nggak gampang percaya. Bisa saja waktu Daud masuk ke gua itu orang curiga semua. Ini jangan-jangan badan intelijen ini. Jangan-jangan dia mau cari-cari kita ini. Ini utusan polisi. Jangan-jangan itu orang itu kalau sensitif. Kalau dicari-cari DPO, semua nggak gampang percaya. Pemarah, dia bilang itu kalau terjemahan bebasnya orang-orang yang di situ adalah orang pemaras, orang pemeras, orang keras. Mungkin bertato, berewokan. Bayangkan Daud yang kemerah-merahan datang dia ke dalam. Mungkin waktu dia datang pun berkait gue dedai, mungkin ditangkap orang langsung, diambil mungkin tasnya, dibongkar apa isinya, jangan-jangan dibongkar, buka semua bajunya, mungkin ditinjui. Bisa jadi
Karena itu memang orang-orang yang seperti itu di dalam semua. Tapi akhirnya di akhir cerita ini Daud bisa menjadi pemimpin. Kita jemaat kita baik-baik pun susah sekali kadang-kadang kita rasa memimpinnya. Apalagi kalau Daud 400. Satu saja di gereja kita yang kadang-kadang susah diatur. Kurang cepat kita rasa berdoa pagi-pagi, Tuhan jamah Indonesia, Tuhan aku lana ikut kau Tuhan. Satu saja. Ini 400 orang yang bermasalah dan akhirnya Daud bisa jadi pemimpin. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa. Mungkin pagi-pagi dia datang, kau di luar tidur, kau nggak jelas kau. Mungkin nggak dikasih di gua itu tidur malam itu. Mungkin besoknya dilihat Daud tulus-tulus, suka membantu. Ada sini kau tidur. Mungkin dekat kaki orang, jangan kau situ, sana kau. Bisa jadi dia terus tulus saja. Dia kan di Mazmur ditulis, aku hendak membangunkan fajar. Dia suka berdoa. Mungkin satu pagi dia ambil gitarnya, dia berdoa, gecek kau jatuh teh, sana kau. Mungkin dia jauh-jauh, dia nyembah Tuhan. Disinilah kekuatan ketulusan Daud. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang tulus, mau jadi hamba-hamba yang tulus, kita sama-sama belajar, mau jadi jemaat yang tulus. Tidak ada cara lain. Waktu Daud ambil gitar, dia bangunkan fajar. Hanya dekat Allahku. Hubungannya dengan Tuhan itulah yang terus membuat dia kemana-mana tulus. Adapun di situ Saul tinggal bunuh, Tuhan ngomong tulus. Dan akhirnya ketulusan itulah yang akhirnya mengangkat hidupnya. Jadi tulus itu sangat perlu. Ketulusan Daud itu dia bangun setiap hari. Itu terlihat dari Mazmur. Itu nyanyian-nyanyian Daud, bagaimana dia orang yang tulus. Satu kali dia juga jatuh dalam dosa. Dia berzina. Tapi cuma satu dia minta, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Karena dia tahu itulah senjata, itulah kekuatan. Roh Tuhan itulah yang membuat dia bisa terus tulus. Jangan ambil Tuhan. Kalau mau ambil itu nggak bisa lagi aku tulus. Kekayaan itu semua boleh diambil, tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Yang pertama, ketulusan itu akan menghasilkan hubungan yang sehat. Kalau kita mau bangun hubungan dengan siapa saja, dengan hubungan yang sehat, mulai tulus. Tulus itu seperti magnet. Kalau kamu tulus, yang lengket itu pun orang-orang tulus. Kalau kita nggak tulus, sama seperti magnet. Yang nggak tulus juga yang lengket semua. Jadi yang perlu kita bangun bukan orang, kita. Bangun di sini ketulusan. Tuhan, aku mau tulus. Jangan ambil rohmu daripada aku. Aku mau setiap hari belajar tulus Tuhan. Percayalah, itu seperti magnet akan menarik orang-orang datang kepada kita yang sama nilainya dengan kita. Yang kedua, itu akan memberikan, ketulusan itu akan memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Nilai tambah, ya. Jadi kalau kita udah luar biasa di dalam hal-hal lain dan ditambah tulus, kita maka akan makin luar biasa lagi dipakai Tuhan. Dan yang ketiga, ketulusan itu akan menggerakkan Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, gampang bagi Tuhan memberkati kita. Gampang sekali. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Tuhan tahu bagaimana situasi rumah kita. Tuhan tahu bagaimana situasi pelayanan kita. Tuhan tahu bagaimana situasi dapur kita. Tuhan tahu situasi anak-anak kita. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan gampang bagi Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan cuma minta kita tulus. Tulus, Tuhan aku mau tulus. Percayalah, ketulusan kita akan menggerakkan Tuhan memberkati kita. Jadi waktu kita tulus kepada Tuhan, kita tulus, kita bangun ketulusan, kita bangun hubungan kepada Tuhan, tanpa kita sadari di alam roh kita itu sedang naik dan semakin dekat dengan Tuhan.
Kita bangun lagi ketulusan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku mau lebih lagi. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, pakai aku. Tuhan, bereskan hidupku. Kita selalu berdoa, Tuhan, pakai, urapi, bereskan. Aku yang gak beres, aku yang gak benar. Kenapa aku berpikir negatif? Aku yang gak beres. Waktu kita mau belajar tulus terus di hadapan Tuhan, kita di alam roh itu makin hari makin naik di hadapan Tuhan. Kalau di sini penuh orang, dan umpama kita saking penuhnya nggak bisa lagi lihat jalan keluar, kita akan bingung, di mana ini jalan keluar, saking ramainya orang. Saya ibaratkan begini saja, kalau misalnya macet, ini macet udah penuh, dan waktu macet itu kita dengar bahasa-bahasa orang, ini udah macet, masih lama ini, nggak betul ini, lalu mereka balik. Macet ini, aku harus mengejar pesawat, nggak betul, lalu mereka balik. Tapi waktu kita di atas, gampang bagi kita melihat. Wow, segala lama lagi tuh. Itu kayu tumbang itu juga lagi diangkat, sebentar lagi juga akan digeser. Paling 5 menit sudah selesai itu. Lalu kita akan nunggu di sini 5 menit. Kenapa? Karena cara pandang kita di bawah dengan cara pandang kita di atas itu berbeda. Berbeda. Yang membuat kita bisa berbeda itu termasuk cara pandang. Cara pandang kamu lihat dari sini macet, yang kamu lihat itu macet, mobil banyak orang, jumut-jumut. Tapi waktu kamu dari sini, cara pandang itu beda. Wah, apalagi makin naik, cuma saya takut. Pasti beda. Nah, jadi itu sangat menentukan kita. Apalagi kalau kita, itu yang saya bilang, makin kita tulus, makin kita di atas. Kalau udah di atas gini kan gampang kamu lihat aku ya. Apalagi Tuhan. Wah, itu anakku si Krispus. Itu anakku si Super. Gampang bagi Tuhan melihat kita kalau kita udah seperti ini di atas. Jadi yang perlu kita bangun itu yang dari bawah itu. Yang main gitar itu. Bangunlah hai jiwa. Hanya itu yang membuat kita bisa tulus. Kalau enggak, sulit bagi kita tulus. Sekarang dunia sedang mengajari kita, diajari kita. Kalau nggak tahu kamu tulus, dia nggak tahu kamu main ular, dia jarinya. Tanpa kuasa Tuhan, kita juga akan ikut. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita hari ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku sebagai hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang benar, hati yang tulus, nggak punya pantik budi, tulus-tulusan. Aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Maka itu akan menghasilkan hubungan yang sehat, memberi nilai yang tambah dalam hidup kita, dan itu yang akan menggerakkan Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Beriku hati